itu semua segala Syekh Ratib Nabulsi. Selain itu bullshit, nggak ada, gue nggak rekomen. Ada seorang orang yang diagung-agungkan sama kelompok orang sekarang lagi heboh banget itu ya, menafsirkan Al-Qari'ah. Gimana Al-Qari'ah itu? Alif, lam, qaf, alif, ro, ain, sama tak marbutoh. Tak yang tertutup dengan titik di atas. Ya, ini ganti Al-Qari'ah pakainya hamzah, bukan ain. Tentu saja artinya beda. Iya kan? Kita nggak bisa menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu kita. Lihat surat Al-Munafikun ayat 4. Mereka itu seperti kayu yang bersandar. Ingat, jangan tergoda dengan tampilan. Jangan tergoda bagaimana mereka bernarasi, berorasi, retorika, bahasa permainan. Oh my God. Kalian harus hati-hati. Kembali kepada ulama-ulama yang lurus. Yang lurus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Salam kenal Mbak Mi Sarah. Kami dari Lampung Timur mengikuti. Salam kenal, panggil. Oke. Salam kenal, saya dari Lampung Timur mengikuti. Ya Pak Kevin. Salam kenal Pak Kevin. Selamat sore. Ya, mengikuti Silakan, acara Pak Kevin. Ada yang dan saya juga ya? mau belajar di sini. Ya, tapi Bapak sama-sama Pak. Kita sama-sama belajar. Bapak nulis. Saya sama-sama. Saya juga belajar Pak Kevin. Kita sama-sama belajar ya. Saya berusaha. Saya pengen mengamalkan ilmu yang saya punya. Saya di Saudi selama 15 tahun, 16 tahun saya belajar di sana, saya belajar bahasa Arab, saya belajar hadis. Tapi itu tidak ada apa-apanya. Saya nggak merasa saya orang pinter, saya bisa. Justru saya merasa saya masih harus belajar lagi gitu ya. Cuma saya tergelitik dengan orang-orang yang kaget, orang-orang yang kagetan. Saya mau teman-teman kita, saudara-saudara kita semua di mana kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah. Bertanyalah kepada ulama yang lurus, terlepas daripada banyaknya dosa yang kita perbuat. Jangan berputus asa. Surat Az-Zumar ayat 53 kalau nggak salah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jadi jangan berputus asa walaupun kita banyak dosa, dan sampaikanlah kebenaran, sampaikan kebaikan gitu ya. Sampaikan kebenaran, sampaikan kebaikan. Dan jangan suka wala talbisul haqqo bil batil. Jangan suka mencampur adukan yang baik dengan yang buruk. Jangan kayak gitu. Jangan menyalahi ulama-ulama salaf. Jangan menyalahi ulama-ulama yang lebih keren, maksudnya dari ilmunya. Jangan suka kaget dengan pemaparan orang-orang sekarang yang suka menggabungkan ajaran, mengatakan semua agama sama. Enggak. Kalau sama pasti dari dulu Rasulullah enggak akan ada surat Kafirun. Kenapa mati? Suara lag ya? Aku nge-lag ya? Ya Bang Spirit. Waalaikumsalam. Ada yang mau sampein Bang? Nyimak dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar juga. Silakan, ada yang mau disampaikan nih, siapa lagi Ninda? Bang Abdul Tanah. Assalamualaikum. Bang. Halo. Untuk monitor, maaf Siapa ya. lagi nih? Oke. Sanhedrin. Ukti siapa nih? Jannat ta'rif kalamin Arabi. Naam, ana araftu siapa sih? Yes. Bang lagi live YouTube Bang. Sorry ya Bang. Naam. Ana araftu lughatul arabiyyah wa atakallam bil lughatil arabiyyah insyaallah. Kaif ya Naik ya, jannati Pak. Asya, jannatun. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hal?
كيف حالك أختي؟ هلا. يا رفيق. الحمد لله أنا بخير وأنت كيف حال؟ الحمد لله بخير بخير. إيه من أين saya أنت يا أخي؟ tinggal أنا من أين أنت مصري يا أخي؟ مصري. أنا في الأصل مصري. من أين أنت يا أخي؟ أنا في الأصل مصري من مصر. Mesir. يا Mesir kak. putus-putus. Dari Mesir. Sinyal host. Dari Mesir, he speak bahasa. Ya, karena istri orang Indonesia, Ibu. Sekarang di Jakarta atau di Legging. Mesir? It's Saya di okay. Jawa Barat. Ya. Ini Oke, ada saya yang mau ada disampaikan? masukan. Ya. Masukan walaupun saya belum lancar bahasa Indonesia. Ya. Mix, mafi muskilah, mix. Ya, biar mungkin ada followers atau viewers biar percaya juga dengar saya. Saya bingung kalau ada orang yang mau debate Al-Quran, ya seharusnya bisa bahasa Arab kan? Harus. Nah, Ya, at least على الأقل يكون عنده علم Yeah. في اللغة العربية. harusnya gak usah copy paste, ambil ilmu dari luar, yang mereka yang ambil ilmu ini dari luar mereka gak percaya juga, maksud saya copy paste aja tanpa ilmu, padahal anak muslim itu mereka sendiri tanpa ilmu, tanpa maklumat, tanpa apapun dari Alkitab mereka, tapi suka dikomplain Al-Quran. Ya, saya bingung, Ibu. Mohon maaf kalau ya saya sekarang ini di bahasa Arab supaya Ibu paham poin saya. أنا أختي أنا سمعت إنك كنت عايشة في السعودية كم سنة؟ 16 سنة ولا كم سنة؟ ايش كثر العمر؟ 15 15. إذا أنت تعرفين 15 سنوات. تفهمين العامية؟ مين؟ العامية. نعم إن شاء الله. نعم نعم إيه، نعم نعم. أنا إن شاء الله أنا أبيك بس توصلي كلمتين، الكلمتين اللي ذكرتهم. شلون أنتم لا تستطيعون تتحدثون اللغة العربية وتريدون كيف تسمعيني؟ نعم نعم. هتسمعيني؟ أريد بس منك جزاك الله نعم. خير. أي كل ما هو أريده منك أن توصلي هذه الرسالة للإخوة الغير مسلمون. تمام؟ Dia ingin Ya. menyampaikan pesan ini kepada saudara-saudara yang ghair muslim, yang nonis. Yes, continue. يا Ekmil. يا من أين أنتم تأتون بالجرأة أو بالجراءة حتى تتكلمون وتتحدثون وتقللون من عظمة القرآن الكريم وديننا الحنيف. Ya. يا وأنتم لا تستطيعون ولا تفهمون اللغة العربية. طيب translate dulu. طيب تعال شوف تكلم مع ابني. تعال راسيدو. يا بنت الحلال ممنوع. اسمع تعال هنا تعال. طيب انا اسمع. تعال اجلس هنا. راسيد اجلس هنا. يلا. nih. لا ممنوع صور ممنوع صور. يا بنت الحلال قلت لك ممنوع صور ترى بطفي. ممنوع صور. خلاص لا أعطيك جوال. طيب خلاص. يلا أخ راشد أكمل. مستحي. أخ راشد
نعم هو جدا. ابني. ما شاء الله، الله يبارك لك فيه. آمين. أكمل يا أخي، أكمل. يا أنا أريد منك أن توصلي هذه المعلومات أو هذه الرؤية مني أنا كشخص. كيف لكم ومن أين أنتم أتيتم بجرأة أن تتحدثون وتقللون من الشأن الدين الإسلام الحنيف، رغم أنكم لا تعلمون ولا تفهمون ولا تتكلمون ولا تتحدثون باللغة العربية؟ هذه واحدة. وبالمقابل وإن سألناكم أنتم لا تعلمون ما يوجد بداخل كتبكم. Silakan Mangga, Bu. Rasid translate. Kaifa lakum ta'rifun, kata dia gitu. Bagaimana kamu tahu tentang belajar agama Islam yang baik dan benar kalau kalian nggak belajar bahasa Arab? Bagaimana kalian membaca Al-Quran kalau kalian tidak bisa menerjemahkannya? Is that? Ya. Ada taksid, ya akhi? Ya, exactly. Kamu taksid? Bisa bahasa Inggris kan juga, Ibu? Yes. I can speak English also. Is that what you mean? Yeah, Is that what you mean? Exactly. Like the previous guys, that time what I heard, he looks like he debating for something that he don't have any knowledge and he cannot. He doesn't have any knowledge. He doesn't. Sure. Halas, take it. Yalla. Sure, he didn't have any knowledge, and we know that. Yeah. Plus, I mean, what for? So if you are really care about this kind of things, at least you learn or you study your book first, and after that. Those guy. Ayat 2. Surat At-Taubah ayat 32. Surat number 9 ayat 32. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa apa ini? Wa ya'ballahu illa timanurahu walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut kotor mereka. Ya. Itu. Ya. Mereka ini mu'jizatil Quran. Memadamkan cahaya Allah. Yuridun ayatfi'u nurallahi biafwahi. Who says without knowledge, including this ayat. They are including this ayat. Right, exactly. Mereka, orang-orang yang tidak ada pengetahuan itu hendak. Exactly. Hadi mu'jizat Surat At-Taubah. 6. Hadi surat At-Taubah ayat 32. Oke, ayat 32 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu alla ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulutnya mereka, mulut kotor mereka, without their knowledge. They have no knowledge. They have nothing about Islam, okay? But they want to switch off. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, tapi Allah tidak pernah mengizinkan. Ya, exactly. I mean, Ibu, terus Islam bersinar. Doktor ahli bedah, namanya Maurice Bucaille di Perancis. in Al-Quran Al-Karim. Dr. Maurice Bucaille, seorang ahli bedah. Putus. Al-Quran Al-Karim, ma uridu an aquluhu, Al-Quran Al-Karim min mu'jizatuhu ya'tina ma qablana wa ma bainana wa ma ba'dana. Hadhihi min mu'jizat Al-Quran Al-Karim. Signal aku BPJS banget sih, guys. Aman Kak. Hitungan second kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wak Munah. Saya tertarik tadi tentang masalah ini, host, ya kan? Izin ya, lanjut, host.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, thank you. Syukran, akhi Jannatun Asia. Since you Okay, are in Cianjur, I think you are in Bandung somewhere. You like Puncak, mostly Arab. They like to stay in Puncak. I hope that Bukan you can Muslim. spread Islam over there properly, inshallah. Okay, I go to Alhamdulillah. Wak Muna. Arab. Yes, Wak Muna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You have something to say? Ya jelasin ini Bu, Arab bukan Arab. Artinya harus di Puncak atau di Cianjur. Karena ada banyak orang salah paham. Ada di Madura, ada di Sulawesi, ada di Papua. Yes. Saya paham, saya paham. Oke, syukran jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Host. Ya, Pak ya Umri. Sangat menarik tadi. Yang dikatakan tadi itu dia mengatakan salah satu yang katanya seorang Indonesia, dia membaca Al-Quran tapi dia tidak mengerti maknanya. Inilah kekurangan dari Indonesia. Makanya di sini kita tuh harus walaupun kita nggak mengetahui apa makna isi Al-Quran, kita kan membaca dalam Al-Quran. Nah, Yes, ini yang harus syukran, dipelajari dalam ya, bahasa Arab. Syukran, jazakumullah khairan. Ya ukhti. Naam ya ukhti. Hah? Apa? Ukhti kakak. Ya Hadiana. Ya. Aywa. Tadi yang dikatakan akhi Umri Min. Anfal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya ukhti. Kifik? Gimana kabarnya, sehat? Halo. Iya, tadi Ana menarik dengan yang dikatakan beliau yang dari awal tadi dia menyampaikan seorang orang Indonesia ini cuma membaca Al-Quran tapi tidak tahu apa maknanya. Nah, ini yang harus diperdalam lagi, harus memahami logatul Arabiyah. Khali'a afhamtu syuma'na logatul Arabiyah. Jadi dia supaya tahu apa arti dan makna dalam Al-Quran ini. Sedangkan Indonesia sekarang ada terjemahan dari Quran tersebut. Yang tadi yang dimaksud beliau itu, kenapa sih orang Indonesia dia mengerti membaca Al-Quran tapi tidak tahu apa makna dalam isi Al-Quran? Ini harus disampaikan untuk mereka, untuk yang di Indonesia ini. Janganlah kamu membacanya janganlah kamu membacanya saja, tapi fahami apa maknanya tersebut, gitu loh. Pahami akhti? Yes. Paham. Nah, Hadi ya. Pas Masya Allah alik. Hadi min wen? Hadi min Indonesia wala min Arabia? Ana Indonesia. Lah, tadi akhwat yang tadi pergi. Akhi siapa tadi? Mesir, dari Mesir. Oh, dari hiya min Mesir. Misr. Hiya min Misr, walakin zawjaha min Indonesia. Ya tadi kaget Ana juga. Kagetnya apa? Dia tiba-tiba Zawjatuhu, sorry. Zawjatuhu min Indonesia. Nah, makanya dia tadi mengatakan seperti itu, Masya Allah lah, dia peduli juga sama kita gitu loh. Jadi tuh di Indonesia tuh sekarang tuh harusnya harus belajar bahasa Arab, entah itu Fusha, entah itu Amiyah. Karena kalau menurut saya Fusha atau Amiyah itu luar biasa juga. Karena di negara Timur Tengah itu menggunakan Amiyah semua. Yang Fusha itu untuk yang sekolah, yang fi madrasah, atau fi televisi, atau akhbar, atau tani. Lebih tiga. Naam. Yes, Wak Muna. Silakan Wak Muna, ini siapa Anda? Bang Blender. Nah, Bang Blender. Akhirnya Iya, datang juga kok Bang Blender. Kemana-mana tadi si kurang ajar tadi tuh, siapa itu, sebel banget mau metakomplik gue masukin ayat ini ayat itu.
Tadi tuh siapa itu sebel banget mau metakomplik gue masukin ayat ini ayat itu. Siapa? Itu siapa itu sebel banget mau metakomplik. Bang, Aduh, aku udah bingung. itu sama si Abdul Hamid. Bang Blender doubling. Naik lagi Bang Blend. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang, tadi tuh si ngomongnya Abdul Hamid, dia disclaimer dulu. Gue udah tahu itu orang pernah nanya juga sama gue tuh. Oh, Gue inget tuh, tapi aku cuma nanya, ayat-ayat orang-orang munafik itu selain An-Nisa 140, apa lagi ya? surat Al-Munafikun ayat 4. Ayat 4 ya, itu kan untuk maksudnya duduk bersama. Duduk bersama apa? Surat Al-Munafikun ayat 4 itu kata-kata Al-Munafikun itu kan mereka. Mereka untuk merekanya, maksudnya ketika mereka duduk berkumpul bersama. An-Nisa 140 kan itu, terus ada lagi nggak kira-kira? Nggak tahu aku. Kalau Oh, kata ya? hadis Nabi kan Jadi memang jangan terpengaruh dengan congornya ya, congor yang lemah lembut ya. Anissa berapa? An-Nisa 140. Oh iya. Iya bener. Itu yang Anissa 40 yang kalau duduk, yang kalau Al-Munafikun ayat buat kita itu, Al-Munafikun ayat 4 itu buat Buat orang-orang munafiknya. kita kata mereka itu seperti seolah-olah kayu yang Ya, bersandar. iya, benar. Jadi perkataan tertata rapi. Iya, untuk orang perkataan mereka tertata rapi. Bang Blender, pakaian mereka, badan mereka mengagumkan. Badan mereka tuh mengagumkan, bajunya bagus, rapi, wangi. Belum lagi cara mereka berkata, berorasi. Waduh, itu Quran berbicara loh. Quran berbicara. Untuk mengetahui orang yang ada dalam penyakit dalam hatinya, surat Muhammad ayat 29. Iya, iya. Allah tahu Munafikun kalau ya. mereka punya penyakit dalam hati. Jadi saya sering ngomong Iya. sama netizen, ini seandainya kita keributan dengan dia menyatakan dia Islam, ya kan? Ribut, saya maki-maki nih. Dia cuma lembut senyum-senyum. Pasti kalian memikirkan, wah, Blender ini mulutnya dia udah Islam, nih marah-marah kan gitu kan? Bahaya nggak tuh? Itulah. Ketika saya menghajar seseorang, ya, yang orang-orang munafik itu, dia begitu saya maki, saya hajar, dia cuma senyum aja. Senyum, ya kan, diam. Nah, saat itu netizen melihat, wah, ini Blender ini mulutnya sesama Islam pun masa kayak gitu mulutnya, pasti gitu kan? Padahal, wah, itulah yang sering terjadi. Banyaklah kita di Islam ini banyak yang nggak paham tentang itu. Pasti dia lebih pro ke orang yang Islam yang lemah lembut mulutnya dibanding congorku. Congorku maki-maki, wah kurang ajar kau dasar munafik, kau udah apa-apa kan? Bahaya memang orang munafik ini, bahaya memang keras. Bahaya. Bahaya. Iya benar. Tadi Bahaya. kecolongan Jadi sama- Bang Blender langsung kasih ayat At-Taubah ayat 932 yang mereka At-Taubah, surat At-Taubah ayat 32. Itu juga Ayat surat itu 32. kan tidak diawali dengan bismillah. Ya, surat At-Taubah itu tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Tidak diawali Iya. dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, langsung a'udzubillah. Kenapa? Asbabun nuzulnya kenapa coba? Karena waktu itu ada sahabat yang diajak perang nggak mau. Jadi kalimat pertamanya, surah ayat pertamanya, bara'atu minallahi wa rasuluhi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Jadi mereka biasa mengingkari, biasa mereka tuh bertakia, bohong, semua segala macam. Itu udah karakter mereka itu udah Allah kasih tahu gitu loh. Bukan lagi bawa-bawa ada agama. kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terus kalau ada yang nanya, kalau ada yang ngomong nih Bang Blender, semua agama sama. Kalau semua agama sama, ngapain Abu Jahal, Abu Lahab aja bilang beda? Beda. Muhammad, seminggu kita beribadah di hari di Taledin. La a'budu ma la ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Gak ada itu. Itu asbabun nuzul surat Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah kepada orang-orang kafir. Siapa yang bilang orang kafir? Allah. Bukan kita. Doktrin Oten, kalau mengatakan semua agama Lagi. sama, doktrin Oten itu. Bawa mana? Iya, kita
Enggak, kita ajarin sama teman-teman kita, sama saudara-saudara kita, kalau ada yang mengatakan semua agama sama, katakan tidak. Beda. Kita beda. Gak ada semua Iyalah. agama sama. Gak ada semua agama sama. Beda. Tuhannya aja beda ya kan? Tuhannya aja beda. Tuhannya aja pun beda ya kan? Iyalah. Kuliah ayyuhal kafirun. Katakanlah kepada orang-orang kafir. Kan judulnya gitu. Apa kalimat statementnya Allah, katakanlah, siapa yang bilang orang kafir? Bukan kita, Allah yang bilang. Lakum dinukum waliyadin. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan kamu juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Gitu. Apa-apaan itu? Wala Terus kalau antum ditawarin, nama abud. ya, sampai 2 kali. Dimention 2 kali. Ditutup dengan ayat lakum dinukum waliyadin. Gitu. Waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam. Kalau Oten apa? Amanat agung. Injililah semua yang ada di muka bumi. Betul begitu nggak, Bang Blender? Benar. Apa itu amanat agung? Sebarkanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, Sebarkanlah itu. Injil kepada seluruh makhluk. Wah, itu Termasuk landas, apa? Cacing. itu landas. Correct. Nanya, cuma dia namanya lain kalau nggak salah. Dia tanya bagaimana mekanisme turunnya Adam dari langit kalau emang karena mufasir berpendapat. Hah? Kenapa nih? Kakak ngelek. Kakak ngelek 4 detik. Ngelek. Oke, lanjut. Jadi Ada memang lagi nggak? banyak Iya. ya. Kalau saya sekarang ini lebih fokus kepada gas orang-orang munafik yang banyak di komal-komal ini. Banyak sih umat Islam mengatakan nggak boleh, jangan gitu, saya nggak peduli. Ternyata banyak. Wah, sama Islam nggak bisa menjas. Kita kan tahu kan orang munafik itu. Justru kalau orang kafir jelas nyata musuhnya. Kalau orang munafik nih, ini yang merusak Islam dari dalam ya kan. Iya. Itu si AHN tadi, AHN. Banyak kali sekarang, banyak kali di TikTok nih. Aku ungkas saja lah sekarang udah. Nggak peduli aku nasihat-nasihat dari teman-teman Islam. AHN terus bunga desa tuh tadi tuh, Bang. Beleng-beleng, Bang. Syiah lagi tuh, Syiah. Coba lah, hati-hati Syiah tuh. Syiah itu ya. Syiah itu konsep akidahnya itu adalah salah satunya takiyah. Takiyah itu apa? Berbohong, Betul. hiding, menyembunyikan identitas. Semakin dia banyak berbohong, semakin dia pandai menyembunyikan Banyak pahala. identitas, semakin keimanannya tinggi, Iya, semakin benar. derajatnya tinggi. Itu keyakinan mereka seperti itu. Kak, ada Bang. Bagaimana kita mau Bang Asep katanya mau ditanyain sama Kakak. Bang Asep, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan, Bang. Sebenarnya tadi saya itu mau bertanya itu tuh waktu bahas bahasa Arab itu sebenarnya. Ya, terus tanya. Udah sebenarnya Oh iya, tafadhol. ini Bapak mau apa? Saya mau bertanya begini, bagaimana caranya supaya bisa lebih cepat bisa bahasa Arab gitu? Apakah dari Mudah ya. peserta Masya Allah. apa gitu? Kakak ada Oten, Gabriel, Kak. Tafadhol, Kak, ada baik. Oten. Bang Blender ada Oten. Gabriel. Ngapain lo Oten jadi masalah lagi kau? Ngapain nih Oten ini? Ten, lu ngapain Ten? Kita jawab dulu, Pak Asep. Saya sebentar. Bang Asep, sebentar kita jawab Bang Asep ya. Bang Asep nih pengen bisa belajar bahasa Arab. Karena saya dulu belajar, saya juga nggak bisa. Saya benar-benar dulu tuh kayak belajar bahasa Arab tuh dulu masuk pesantren kabur. Oke, dari anaknya ibu yang 5, yang paling bandel gue. Gue nggak suka pesantren. Kalau kakak-kakakku pesantren mereka pada pinter bahasa Arab lah. Aku nggak. Jadi dikasih sama Allah suami orang Saudi. Alhamdulillah tinggal di Riyadh 15 tahun. Belajar bahasa Arab di sana. Dari mulai cuma ngomong ismi aja, ismi Intan, udah selesai gitu. Selain itu nggak ngerti gue. Ustazah ngomong apa nggak denger, tapi itulah kemuliaan majelis ilmu. Ada kan hadisnya, siapa yang mendatangi majelis ilmu, maka sayap malaikat itu rahmatnya Allah itu terbuka untuk
yang menuntut ilmu, dan semua makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya mendoakan orang yang menuntut ilmu. Jadi alhamdulillah saya bisa belajar, saya bisa juga paham, saya bisa sedikit lah belajar bahasa Arab dari membaca, Bang, menulis dan mendengarkan. Jadi kita harus membaca, membiasakan lidah kita untuk terus membaca tulisan koran atau jurnal di internet. Tapi Bunda atau buku masuknya bahasa ke Arab Amia banyak ya? lah, bisa ya. Bunda Sarah masuknya ke Amia ya? No, Fusha. Ke Fusha? Fusha. Masya Allah. Tapi pas Amia Anda dengar saya tadi bisa Amianya ada juga sih. Makanya dari itu mana? 2 karakter antara Amia dan Fusha dimasukin. Tadi Bunda Sarah Yang mana ngomong. Amia? Tadi kan Bunda Sarah ngomong ada 2 karakter antara Amia dan Fusha. Oh, Nah, dari itu, dari itu Bunda, Masya Allah, kalau bahasa Arab itu kalau dia memahami Amia, benar-benar memahami, Fusha pun dia akan tahu, dan bacaan Quran pun, tulisan Quran pun akan tahu semua apa itu artinya. Kalau dia cenderung memahami Amia, karena Amia itu walaupun kita beda sama Fusha, gitu loh. Cuman itu Masya Allah akan ngerti semua antara Fusha, bacaan, tulisan, walaupun kita nulis di HP pakai bahasa Arab pasti ngerti. Tuh. Nah tadi Anda perhatiin Bunda itu tadi ada 2 karakter bahasa antara Amia dan Fusha. Naam. Makanya dia aja tadi. Naam, toyib. Masya Allah ya Tafadhol. Bunda. Jazakallah khair. Aku aja bisa tuh. Bang Blender pasti ntar diajarin Bang Blender, tenang aja. Jadi maksudnya yang sebentar nih. Jadi maksudnya yang mana? Kosakata dulu, perbanyak kosakata dulu. Hadza bab, hadza kolam, hadza kitab, hadhihi sayyarah, hadhihi syajarah, hadza kursi, hadhihi maktabah. Kayak gitu-gitu. Itu diajarin dulu, terus baru kalimat mustashfa. Mustashfa itu rumah sakit, mustausif klinik gitu. Kalau bahasa Fusha itu zahabna, kita fi'il madi ya, zahabna atau nahnu nadhhab ilal mustashfa. Kita ini present. Fi'il mudhari, nahnu nadhhab ilal mustashfa. Kita pergi pergi ke rumah sakit. Tapi kalau Amiyah rohna mustashfa. Ana bedi ruh mustasfa. Beda. Nahnu dahab. Ya, Ana ruh. Beda. Ana ruh. Ya, ruh itu pergi juga sama. Itu Amiyah, gitu. Tapi kalau kita ngomong Fusha di pasar, nanti dibilang hal anti mu'alimah gitu loh. Kalau kamu guru gitu. Jadi ya kita bisa lah menyesuaikan. Anti mudarazah, man aina int, kan dari mana int, man aina int, man wen int. Nah, beda kan? Itu Masya Allah. Itu keindahan Quran ya, banyak kosakatanya bahasa Arab. Toyib. Tafadhol. Naam, jazakallah khair. Adi Bang Blender. Bang Blender ini lucu banget sih. Aduh, Masya Allah, Bang Blender ini lucu banget. Ketawanya khas banget kayak Kodoni, gitu. Coba lagi. Ya. Cuman itu bisanya, itu kan bisa bahasa Arab tuh. Naam, toyib, lama-lama kan bisa. Ya kan? Bisa. Nah, itu Bunda Sarah yang Ana suka sama Bang Blender, ketawa sama dia marah, udah dah. Yang pasti Iya, menikah sama wanita, yang bisa bahasa Arab udah cepat bisa bahasa Arab, udah itu aja. Oh iya, orang Palestina itu banyak, Bang. Ini Oten mau dinaikin nggak Oten, Bang? Orang Palestina. Kenapa orang Palestina? Orang Indonesia nggak ada orang yang bisa bahasa Arab. Bang Blender Ya mau aja lah, banyak. suruh Bang. Mana Oten? Naik. Nah, Gabriel. Mau Ujat turunkan. Gabriel. Halo. Katanya Gabriel Tuhanmu sekarang namanya Walias, bukan Yesus lagi, betul nggak? Janganlah, nggak boleh gitu loh, Bang Blender. Kemarin Kayak gitu, ada Bang. diskusi. Siapa yang bilang itu? Kutempeleng itu terus Pak Lias kutampar muncungnya itu. Kurang asam itu. Ya gimana? Nama Tuhan kami Tuhan Yesus loh.
Aku lihat judul kakak ini menarik ini. Jadi ini kak, pernah juga aku bahas ini di komalnya siapa? Entah si Abu ya apa itu. Aku diskusi sama Wafi sama Juma. Tapi keterangan mereka itu dengan keterangan tahta berbeda. Aku pindah komal lagi lah kan. Gini perbedaannya apa? Selisihnya besar. Kata Wafi bahwa Adam itu tidak berdosa, dia turun ke dunia bukan karena dosa, tetapi karena dia diinginkan oleh Allah untuk jadi khalifah, bukan karena dosa. Nah, sementara kata tahta, Adam turun ke dunia karena dia memakan buah kuldi itu. Jadi berikutnya lagi, ini udah satu poin. Yang kedua, kalau tahta mengatakan Adam dan Hawa dijatuhkan di tempat yang berbeda, mereka bertemu di Mekah, kan begitu. Jaraknya ada yang di India, ada yang di Turki atau di mana? Untuk apa Allah menjatuhkan seperti itu? Satu di India, satu di Turki. Coba kakak terangkan. Sama itu Mana yang jawabannya. Sama jawabannya. Semua apa yang terjadi itu atas izin Allah, atas kehendak Allah. Udah, sama itu jawabannya. Oh, hanya gitu aja. Sekarang aku jawab. Kalau aku jelasin, mempengaruhi keimanan kamu nggak? Begini kak, kami sudah punya konsep tersendiri. Walaupun berbeda nggak Mempengaruhi masalahnya. keimanan kamu nggak? Kita juga punya konsep sendiri. Apa hikmah Allah menurunkan Nabi Adam? Dengar. Apa hikmah Allah menurunkan Nabi Adam? Motong mulu ya. Tadi kamu ngomong apa-apa gue ngemotong. Apa hikmah Allah menurunkan Nabi Adam di India apa Sri Lanka, sedangkan Ibu Hawa di Jeddah. Kemudian mereka saling bertemu. Zaman itu nggak ada GPS. Dan mereka tingginya 60 hasta. Kalau turunnya satu di Jakarta, satu di Jawa, dengan ketinggian 60 hasta itu setara dengan berapa meter? Itu apa nggak cuma beberapa langkah? Satu. Paham nggak? Nyampe nggak? Sampai Gabriel, nyampe nggak cara berpikirnya? Kalau orang pendek kayak kita, ya, nyampe. Satu, kalau orang pendek kayak kita dengan berapa sih paling tinggi 175, 180, 2 meter lah. melangkah kaki dengan jarak 1000 kilo, mungkin dalam berapa dari Jakarta Surabaya jalan kaki berapa dengan ketinggian kita. Tapi kalau orang tinggi, Nabi Adam tingginya 60 hasta, kakinya satu kali langkah mungkin jaraknya berapa meter? Jarak 1000 meter itu, jarak 1000 kilo itu mungkin sebentar, ya kan? Satu itu. Yang kedua, tadi apa? Nabi Adam, yang satu mengatakan Nabi Adam berdosa, yang satu mengatakan Nabi Adam, Anda itu kalau nggak diundang Ustadz Tahta, Ustadz Wafi, Bang Zuma, Anda udah masuk dalam ranah fitnah loh. Dan itu harus tabayun, dan fitnah itu bahaya. Saya nggak tahu itu statement mereka atau statement Anda yang bercuci tangan atas nama mereka, ya. Terus kalau saya jelaskan, itu merubah keinginan Anda, keimanan Anda. Masalahnya yang jelas Allah memerintahkan, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jelas ada kalimat fatakuna minadh dhalimin. Wala taqraba, alif itu alif al-isnin, 2 orang. Perintah kepada Adam dan Hawa, jangan dekati pohon ini. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Di ayat 37, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Kemudian Nabi Adam mengampuni fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Hikmahnya mau Adam berbuat dosa atau enggak, mempengaruhi keimanan atau tidak. Yang kedua, apa Allah maksudnya Allah menciptakan Adam, menurunkan Adam ke bumi. Kan di situ, kalau kamu punya konsep sendiri, punya keyakinan sendiri, fine. Kita juga punya konsep sendiri, punya keimanan sendiri, keyakinan kita sendiri. Berubah nggak keimanan kita? Bagaimana mekanisme mereka turun? Terus bagaimana apa mereka itu keluar dari itu dosa atau enggak? Mempengaruhi akidah? Mempengaruhi ketauhidan? Itu kan mufasir. Menafsirkan Al-Quran itu, banyak ulama, ada beberapa ulama yang memang berbeda pendapat.
itu biasa. Mukhtalif, perbedaan itu beda. Dan apalagi ketuhanan, itu yang nggak boleh. Memaksa-maksakan kepercayaan ketuhanan orang lain, itu yang nggak boleh. Ngelag ya, ngelag. Udah jelas? Gabriel, udah jelas kan? Mantap. Udah, sekarang gantian. Nah, di kalian Udahlah blender kau. Tunggu masalah dulu. kau blender. Sabar dulu kau blender. tunggu dulu. Ini masalah Adam, Sabar dulu kau blender. Langsung ambil posisi kuda-kuda menyerangnya kau blender. Aku lah dulu nanya blender. Kalau aku pahamnya, Iya, gampang maksudnya menjawab pertanyaan gini. itu. Maksudnya gini sebentar ya. Enggak, poinnya di kalian, di kalian tentang Adam saat itu makan buah kuldi. Konsekuensinya adalah di Kejadian 2:17, apa kata Tuhanmu? Jangan kau makan buah yang baik dan buruk itu, pada hari kau memakannya engkau pasti mati. 2 ayat mengatakan mati. Konsekuensinya mati. Nah, kalau Adam dan Hawa mati, berarti kalian keturunan siapa? Keturunan iblis. Nah, Al-Quran datang meluruskan. Oh tidak, mereka bukan keturunan iblis gitu loh. Paham kan? Paham? Itulah Iya. Al-Quran. Paham. Kalau tentang penciptaan Adam, kalian itu keturunan iblis, bukan keturunan Adam. Nah, Sekarang gini loh, ada masalah muncul blender. Gini contohnya kan, kalau memang Tuhannya Abraham itu, yang Tuhan Abraham adalah Tuhannya orang Islam dan juga Tuhannya orang Yahudi, kita bilanglah dulu kan kita Abrahamiknya ini apa, agama. jangan dulu ke Abraham, jangan dulu membahas Tuhan. Tunggu dulu, Ini Adam tunggu dulu. tentang. Iya, tentang Adam ini kan adalah Allah, cerita tentang dari Allahnya sumbernya ini. Kenapa dulu. bisa beda kisah itu? Kenapa bisa beda kisah antara orang Yahudi dan orang Akarnya Islam? dulu. Gini, akarnya dulu. Tanpa ada Adam maka tidak ada Abraham. Assalamualaikum. Benar nggak? Tanpa ada Adam maka tidak ada Abraham. Nah, menurut kitab kalian, kalian itu bukan keturunan Adam. Sepakat nggak dulu sini? Keturunan Adam lah blender. Jadi maksud kami keturunan Oke. Pithecanthropus. Oke. Kau yang jelas lah dulu kau. Oke, pertanyaannya saat Adam dan Hawa makan. Nantulankunya namburumu. Iya, sebentar. Di saat Adam makan buah itu, saat dia makan buah itu, apakah dia sudah punya keturunan? Belum. Dia masih single, masih Adam dan Hawa suami istri di Taman Eden. Baik, saat makan buah itu di dunia atau di bumi atau di surga? Di dunia, di bumi, Pak. Karena bumi, Taman oke. Eden itu di bumi, bukan di langit baik. sana. Pertanyaannya di Kejadian 2:17 Tuhan berfirman kepada Hawa, "Hei Hawa, jangan kau makan buah yang baik dan buruk itu. Pada hari kau memakannya engkau pasti mati." Pertanyaannya, dimakannya atau tidak buah itu? Dimakannya. Matilah dia. Jadi keturunan siapa kalian? Selesai kan? Habis. Begini blender, bisa aku kasih waktu ke nerangkannya? Oh, mati rohani. Masuk mati rohani. Ya, Tunggu sebentar, kasih aku waktu dulu. Blender. Kalau nggak kau kasih aku waktu nerangkannya, ya aku nggak apa-apa lah, aku sesuai Udah, pendapatmu coba aja lah. butuh keterangan. Coba silakan. Nah, jadi begini tuh blender. Maksud Allah mengatakan perintah kepada Adam dan Hawa, pada saat engkau memakan buah itu pastilah engkau akan mati. Artinya mati itu kau pasti akan berpisah dari Allah, dari Masuk dia. surga itu. Masuk Pak Eko. Jadi mati itu sebenarnya blender, dengar dulu. Upah dosa adalah maut. Upah maut adalah kematian. Kematian kekalnya maksudnya itu. Nerakanya artinya itu. Pada saat kau memakannya, pastilah kau akan mati. Sama dengan pastilah kau masuk neraka. Karena pertanyaan kenapa kau bilang kayak gitu? Ucapan penjelasanmu. Karena dia sudah bersama-sama dengan iblis memberontak melawan Allah. Iblis itu kenapa dia dibuang? Karena memberontaknya dia. Kenapa manusia Masuk, dibuang? Eko. Karena memberontak. Ini Ada yang mau kau tanya? jadi Allahnya sekarang siapa? Jadi Allahnya definisi siapa waktu mati itu? apa? Mati itu apa? Allahnya, maksudnya? Udah mati itu Allahnya apa? Yesus. Sebentar bang, kan mereka mendurhakai Allah. Allahnya siapa waktu itu? Yesus. Nah bisa. Allahnya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oh. Kita emang beda prinsip bang kalau gitu. Enggak apa-apa, enggak ada biasanya itu.
Gabriel, ini definisi mati. Mati itu terpisahnya jasad dan roh, ya kan? Selesai. Betul. Kalau Adam dan Selesai. Hawa mati, kalian keturunan siapa? Oh, bukan begitu artinya. Salah kau. Jadi dengar Blender. Andai kita sekarang tanya aku, Gabriel, andailah Adam dan Hawa tidak memakan buah itu, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah manusia akan hidup dan tidak akan mati. Dia akan tetap di Taman Eden itu. Kuasa Allah akan ada di Taman Eden itu. Tetapi karena dimakannya buah itu, terkutuklah bumi. Maka Adam akan dibuang keluar dari Taman Eden. Gabriel, cobalah jujur sekarang. Gini loh. Jujur dalam Blender. hal diskusi. Aku anak Yesus, kami diperintahkan untuk jujur. Kami orang jujur. Nah, jujur. Nah, kalau jujur itu definisi mati. Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu, dialah pembunuh manusia sejak mula-mula. Siapa yang membunuh? Iblis. Dengan cara apa? Menggoda. Betul. Apa kata iblis di Kejadian 3:4? Sekali-kali kau tidak akan mati. Makanlah buah itu, sekali-kali kau tidak akan mati, kata iblis. Nah, gini loh, Gabriel, kejujurannya gini. Sekarang kami perlu berpikir, nggak mungkin kalian ini keturunan iblis, nggak mungkin. Tetapi itu tertulis di kitab kalian. Berarti kitab kalian yang salah. Nah, ketika ditanya kitab kalian salah, terima nggak? Nggak terima juga. Keturunan iblis terima nggak? Nggak terima juga. Udah berantem aja kita. Jadi nggak ada solusi kan? Nah, itulah kalau kitab kalian yang salah. Makanya Al-Quran datang meluruskan. Oh tidak, ini kejadian yang sebenarnya. Ketika makan buah itu, Allah kemudian termasuk orang-orang zalim, Allah menurunkannya. Itu loh. Diluruskan. Jadi dapat poinnya. Kalau dua nggak mau mengakui, gimana kita? Sekarang gini, kita ambil irisan. Ada cerita yang sama, ada yang berbeda. Pula, Di mana ada antara- bawang di sini mau diiris sekarang pula. Dengar, cerita yang sama adalah sama kami ada Adam dan Hawa, kau juga ada Adam dan Hawa. Cerita yang sama lagi adalah mendekati buah terlarang itu, sama kau ada, sama aku ada, sama kami ada. Yang ketiga, Adam dan Hawa berdosa, kami sama. Yang bedanya dia jatuh di apa? Yang bedanya Adam di surga, Hawa di surga karena berdosa dibuang, tercampak jatuh ke bumi. Kan begitu. Tahu Beda nggak jawabannya kita. apa, Bang? Tahu nggak jawabannya apa, Bang? Tahu nggak jawabannya apa, Bang? Karena di antara rahib-rahib kalian itu ada yang menghalangi kalian dari jalan Allah dengan merubah dan menjual ayat-ayat Alkitab. Yang mana dirubah kakak Anda? Ayat yang mana dirubahnya? Abu Bakar. Banyak lah. Contohnya Kak. Berapa banyak kontradiksi? 50.000. Siapa itu profesor yang mengatakan 50.000 kontradiksi dalam Bible? Masukku gini Kak, yang kontradiksi itu ayat mana aja Kak, biar kita batalkan semua itu. Perbedaan ajaran Paulus dengan ajaran Yesus. Gini loh Kakanda, Bang Blender, kalau ada nahkoda, ada kapten, arah kita salah, katanya kan, oh ya, yang benar mana? Nggak tahu kapten, amluklah borjong, kau bilang salah, tapi kau nggak tahu dia bilang itu. Ini kan udah salah Kalau tadi kau tentang berani Adam. mengatakan ada yang salah, maka kau Ya, harus ini. bertanggung jawab menunjukkan mana yang benar. Ini tentang Adam ini salah nggak? Kan aku tanya, ada 2 ayat loh mengatakan Tuhanmu mengatakan jangan kau makan buah itu kau mati. Selesai. Berarti salah Jadi itu. Bang Gabriel maunya apa? Bang Gabriel Masuk maunya apa? Enggak, aku tanya. Bang Gabriel maunya apa? What's the point? The point-nya What's the point artinya from this discussion? mana yang Apa benarnya? poinnya dari diskusi kita? Yang benarnya ceritanya si Adam itu di Islam berdosa atau tidak? Si Adam dan Hawa itu berdosa nggak dia maka turun ke bumi? Dia turun ke bumi karena dosa atau karena Ya, karena seandainya dia mereka turun harus ke jadi bumi pelakor. karena dosa. Oke. Seandainya mereka turun ke bumi karena dosa. Terus karena dosanya kan? Bukan karena khilafah. enggak, seandainya Nggak boleh berandai-andai Kakanda. Dengar, Yang dengar, benarnya sesuai dengan konsep kalian seperti apa? berandai-andai Nggak untuk boleh kamu. berandai-andai pantang itu untuk karena kamu. konsepnya valid. Enggak. Berandai-andai untuk kamu. Seandainya dosa, seandainya untuk khilafah, seandainya dua-dua, apa poinnya buat kamu? Poinnya kan namanya menambah ilmu. Kita kan share ilmu. Menambah ilmu atau menambah untuk hujatan? Enggak, menambah ilmu apa menambah hujatan? Atau Anda sedang sedang Kakanda. mengedarkan perangkap di sini? Soalnya Bukan. tadi Kakak mau Nggak nanya, usah bilang-bilang aku kasih Kakanda, tahu ilmu bukan kita. Kakanda lu. Kita jujur, artinya gini, karena kalau aku buka Komal, aku pingin juga dengar seperti apa sih ilmu di Islam ini kan begitu, kan nggak salah. Jadi namanya menambah ilmu. Sebentar.
Ya, sebentar. Kamu mau Ilmu. membuat menyamakan persepsi antara keyakinan kamu dengan keyakinan dia sehingga suatu Iya. Mana subjek, yang sama, mana yang sebentar, beda? suatu Di titik subjek mana tentang dosa persamaan, di waris, mana perbedaannya? Heeh. Kami ada dosa waris. Ada dosa waris. Kamu ada dosa waris, kita nggak ada dosa waris lah. Mana ada dosa waris? Betul. Kami ini, Kak, ini Di surat badan kami di ini. surat Al-Baqarah Ada dosa ayat waris. 37. Kita nggak ada. Fatalaqqa Adamu di situ min beda rabbih kita, kan? kalimatin fataba alaih. Nggak ada. Dan Allah menerima taubatnya Adam. Allah menerima taubatnya Adam. Ini kalau begini, ya, kalau begini nanti kita masuk ranah hujatan dan itu gua nggak mau. Jangan Makanya menghujat aku lah. tanya, Untuk poinnya apa apa menghujat? dari dus- Kalau menghujat, mending aku keluar capek kan hujat-hujatan macam nggak berilmu aja, macam nggak sekolah aja kita. Iya, tapi bahasa Anda dari tadi itu menuju ke situ. Begini kakak, kalau share ilmu itu kasih tahu apa yang Anda ketahui, itu kasih tahu apa yang Gabriel, sekarang kan sudah saya katakan perbedaan tentang Adam makan buah ini ada dua perbedaan. Di Islam, sanksinya ketika makan buah itu Allah menurunkan Adam dan Hawa ke bumi. Udah. Nah, di Kristen, ketika makan buah itu sanksinya adalah mati. Ini perbedaannya. Cuman ini aja simpel kok. Jangan ditambah mati rohani lah, mati jasmani lah, mati apa, mati-mati. Udah. Sekarang itu aja perbedaannya, sanksinya. Nah, mana yang benar? Kalau di Kristen, ketika makan buah itu mati. Kalaupun tidak mati, berarti Tuhan mau ngeprank, bohong. Pernyataan iblis yang benar. Nah, kalau memang benar mati, berarti kalian keturunan siapa? Udah, itu aja. Yang salah siapa? Nggak usah kemana-mana lagi. Jelas. Tapi pemahaman bukan kayak gitu pemahamannya. Definisi mati apa? Menurut kami beda. Definisi mati apa definisi mati? Mati berpisahnya roh dari jasad. Ya udah selesai. Ya udah matilah Adam dan Hawa. Apa lagi? Kalian keturunan Jadi, siapa? tapi blender mati ini pun Apalagi mau tambah-tambah lagi mati? punya Mati apa lagi? versi. Jadi mati itu bagi Allah kematian kekal, yaitu neraka. Masuk Mau. Pak Eko, mati-matilah saat itu manusia kah? Adam dan Hawa. Jadi itu Adam dan Hawa blender, manusia. makanya kita agak apa ya Agak doktrinnya agak kita lain, berbeda. kalian yang agak lain pemahaman yang kalian paksa. Orang memang mati. Kemarin Ustadz Wafi jawabnya apa? Ustadz Wafi jawabnya apa? Ustadz Wafi jawabnya Kalau apa? Ustadz Wafi bilang, aku kan ikut juga berdebat. Aku bilang gitu. Kan aku tanya sama Wafi, Ustadz, Adam dan Hawa itu di mana? Aku bilang di bumi atau di surga langit sana? Di langit katanya kan. Jadi dia itu kenapa dia itu turun kayak gitulah. Aku agak lupa juga pertanyaanku itu. Jadi ada aku ambil sedikit garis besarnya bahwa Adam itu memang diniatkan oleh Allah untuk jadi khilafah di bumi. Dia turun ke bumi bukan karena dosa, tetapi karena untuk dijadikan khilafah menguasai bumi. Itu aku agak sedikit perbedaanku. Sementara kami Adam dan Hawa jatuh dibuang ke dunia karena dosa. Gini. Jadi gini, ada dosa yang dilakukan ya karena fatakuna minadh dhalimin. Dengar dulu, jangan dipotong ya, biar tidak salah persepsi. Oke? Rujukannya kan Quran. Fatakuna minadh dhalimin gitu loh. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati pohon ini. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Tapi akhirnya mereka melakukan sehingga Adam pun mengucapkan kalimat taubat dan taubatnya diterima di sisi Allah, tetapi Allah tetap memerintahkan mereka untuk turun ke bumi. Itu. Ada yang berubah? Nggak ada. Berpengaruh terhadap keimanan, ketauhidan kita? Nggak ada. Mufasir berhak menafsirkan, oh ini enggak, ini begini. Ada yang mengatakan itu surga di bumi, ada yang mengatakan itu surga di langit, Jannatul Ma'wa, ada dalilnya. Orang boleh berpendapat, berhujjah dengan ilmunya. Mereka punya ilmu. Mereka punya ilmu, Gabriel. Jadi nggak sembarangan orang menafsirkan Al-Quran, gitu.
Seperti itu. Jadi ada perintah Allah. Allah memerintahkan kepada dua orang ini, Adam dan Hawa, untuk tidak mendekati pohon tersebut. Ya. Nih, kalimatnya. Tapi syaitan menggoda mereka. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Jadi setan menjerumuskan keduanya. Kemudian diakhiri dengan 37-nya fatalaqqa adamu mir rabbihi kalimatin fataba alai. Ada istighfarnya, doanya Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah berbuat dolim kepada diri kami, dan kalau Engkau tidak mengampuni dosa kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang rugi. Setelah mereka diturunkan, kulnah bitu minha jami'an, turunlah kalian berdua dari bumi, gitu ya. Kalian tuh akan bermusuhan satu sama lain. Udah ada seperti itu. Kecuali orang-orang yang mengikuti hidayah dari Allah. Seperti itu. Oh, siapa tuh? Gabriel, tadi kamu hujat Rifa ya katanya ya? Kalian itu ya, awalnya aja baik-baik, kesininya mulutnya menghujat. Kenapa sih? Ngelag ya? Ya. Kadang dia kalau ada orang lawan debatnya ngapa, dia mau terpancing, nggak enak. Jadi kadang Tuhan orang disepong kan kasar kali kayak gitu. Kadang Blender ini pun kasar si Blender ini. Assalamualaikum. Kalau salah, waalaikumsalam. Kalau salah, jangan dibenarkan, bos. Aku kalau salah keras. Enggak, gini Blender. Artinya menjaga. Artinya kita kan artinya janganlah menghina-hina. Artinya kalau berpendidikan jawab aja dengan tenang. Sesuai dengan apa yang kau ketahui itu aja jawab. Oke, sekarang begini. Kalau tadi kau mengatakan definisi mati ada yang lain, kan udah nggak betul ini. Memang Mati, begitulah bos. konsep kami Blender. Yang Konsep pasti aku apa? Dari mana dapat itu? Aku kurangi. Apa standarnya? Aku enggak gini maksud begini. Kalian ada nggak? Memang itu kata Cendiki apa kami pendeta kami apa mau bilang sama Dewan kamu? pendeta. Kami juga mengatakan Sekarang yang demikian. kita bahas konteks bahasa Indonesia mati itu udah selesai. Kok kemana-mana lagi? Jangan mati dipaksakan. yang kau maksud Blender dengan mati yang kami maksud berbeda. Kalau menurutmu mati langsung dengar Blender, secara filosofis mati itu tidak berfungsinya organ vital manusia termasuk otak dan jantung itu secara filosofis. Tetapi secara teologi mati itu adalah berpisahnya roh dari jasad. Memang iyalah, sama aja nggak tuh? Nggak berfungsi alat vital berpisah roh dan jasad. Sama Makanya Blender, definisi mati pun Blender secara filosofis dan teologis berbeda. apa yang berbeda? Tadi kamu mengatakan matilah, terpisah mati jasad Blender. dan roh. Secara pengetahuan adalah tidak berfungsinya batang otak dan jantung. Itu mati Tidak ya Blender ya. berfungsi jantung sama dengan terpisahnya roh dan jasad, sama nggak tuh? Apa Kadang ini? Blender ada orang otaknya nggak berfungsi, jantungnya masih hidup, dia sekarang Otakmu sampai yang nggak 14 tahun. berfungsi kalau kayak gini. Dengar Mana lah Blender, pulanya? secara medik Blender, secara medis, jika otak tidak berfungsi dan jantung tidak berfungsi, baru dikatakan dia mati secara medis. Mati secara apa lagi? Mati secara apa? Mati ini lagi paksa. Jadi gitu dia. Blender, aku juga tahunya tuh kita sama-sama orang Batak, sama-sama jogalnya kita. Iya, tapi enggak, kalau jangan ditambah-tambahin Leku. Kalau udah mati Betulnya, lah. Blender. Woi, sekarang ku tanya. Sekarang gue Gabriel tadi telah mati, pukul sekian Gabriel mati. Terus apa mau ku bilang? Artinya otak si Gabriel dan jantungnya tidak berfungsi lagi. Ya udah berarti mati, selesai dikubur. Nah, faktanya memang secara apa si yang dikatakan oleh si iblis itu kok kata capek aku nerangkannya, udah istirahat lagi kita, Bah. Mana ya mati? Gabriel tadi pukul 2.30 mati, otak dan jantungnya tidak berfungsi. Kemudian dia mengalami kematian, mati. Udah kubur, tanam, pakai jas, pakai peti. Apa lagi? Sepatu Itu kan? kebalik, sepatu kebalik. Kita Bang. balik, ya kan? Sebentar. Mbak Blender, sebentar. Itu kubur tanam pakai jas, itu ajaran siapa? Nabi Isa, Yesus mengajarkan pakai kain kafan loh, bukan pakai jas. Enggak, gini Benar apa nggak, Maisara.
Kalau Yesus itu beragama Yudaisme, Yesus itu orang Yahudi, Yesus itu patuh taat pada hukum Taurat. Itu yang pertama. Jangan silap kita. Yesus itu Betul, tidak betul, betul. bersalah. Betul. Yesus itu hanya diutus untuk orang Yahudi yang tersesat. Sabar dulu, Dan Maisara. pengikut Tenang Yesus dulu. namanya Nasrani. Pengikut Yesus namanya Nasrani, bukan Kristen. Kristen itu baru ada di Sabar abad. dulu, Sarah. Iya, aku jawab. Tentang jas tadi kan, kenapa orang Kristen mati pakai jas, sedangkan Yesus mati dikafanin, kan begitu. Jadi dikafanin itu adalah perintah hukum Taurat yang sudah diselesaikan, sudah digenapi dan sudah dibatalkan setelah Mesias naik ke surga. Jadi kami nggak perlu pakai apa, nggak perlu puasa, nggak perlu sunat, nggak perlu pakai kafan lagi, udah selesai. Setelah Mesias turun, maka hukum Taurat itu udah selesai. Bentar bang, jangan kemana-mana. Ini masalah mati dulu bang. Nanti ketampol lagi. Ini Boleh, ayat boleh. Bang. Aku siap aku menjawab. Nggak masalahnya itu. Pahamnya aku konsep kekristenan. Jadi kalau pakai jas itu, ya udah kesepakatan itu konvensinya itu. Artinya Jujurlah, Leku. kenapa aku nggak jujur Blender? Kenapa aku tuduh aku Janganlah. berbohong Gini Blender? loh, kalau memang benar menurut kitab kalian, kalian itu mati. Kalau sudah mati berarti salah kitabnya. Atau kalian keturunan iblis, pilih mana? Kalian keturunan iblis atau kitab kalian yang salah? Tinggal dipilih. Kami Blender. Aku ini Blender, aku ini mati, ini badanku ini busuknya ini tubuh yang busuk ini namanya tubuh terkutuknya ini. Jadi tubuhku nanti Blender setelah bangkit dari kematian adalah tubuh kerohanian, tubuh kemuliaan. Seperti Yesus yang bangun dari antara orang mati, itu tubuh kerohanian, bukan tubuh. Apakah sudah mati bisa hidup lagi? Akan dibangkitkan pada kedatangan Yesus sama yang kedua. jasad? Apakah ikut berjamaah jasad hidupnya? Bersama dengan jasad-jasadnya. Di dunia? Bayangkan Blender. Di dunia? Kami akan dengar Blender yang bangkit nanti Blender. Aku percaya kepada Roh Kudus. Kita bangkitlah, burungku juga bangkit nih ya. Aku percaya kepada dengar dulu Blender. Dibangkitkan pada hari kami akan bangkit ketika Yesus datang kedua kali. Punya tubuh namanya tubuh kemuliaan. Tubuh Blender ada bodinya, ada tubuh. Iya, gini loh Gabriel, Leku. Jadi ada dua itu kesimpulan. Jangan kita bergaduh. Kalau udah mati selesai. Nah kalau di Iya, Islam, betul. sanksinya. Nah berarti kan kitab kalian yang salah. Makanya kita sama-sama. Sekarang gini, ku tanya, apakah kita keturunan Adam yang berbeda? Adam yang berbeda. Sebentar. Siapa tadi yang bilang Si Gabriel bilang kitab kita salah, kitab Quran salah. Enggak, aku bilang salah. Itu kan versi kalian. Gabriel, Versiku beda. Maka kita belajar. kamu tadi bilang apa? Kamu bilang kitab kita yang salah. Jangan nambahi Maisara. Itu aku mau kan Enggak, kita tadi seperti apa aku sih nggak nambahin. konsep- Aku dengar ini ada rekamannya. Gue bisa putar ulang ini Gabriel. Kamu Alah. tadi bilang kitab lu yang salah. Kitab kita yang salah yang mana? Mana ada kitab yang salah? Benar, kau benar, aku benar. Nggak ada yang salah. Enggak. Tadi kamu bilang Bukanlah kitab kamu yang dengar, salah. dengar, Tadi Sarah. benar nggak? Netizen 220 juta penonton. Dengar Blender. Ya betul. Jika aku salah, bukan berarti jika aku benar, bukan berarti kau salah. Begitu. Tapi buat aku, Itu konsep Gabriel, namanya saya sama. tegaskan di sini ya bahwa kita berbeda. Kita berbeda, ya udah nggak apa-apa. Berbeda itu biasanya itu. Ajaran kita berbeda. Semua agama sama, nggak ada. Beda. Betul. Kalau itu Sarah aku setuju. Artinya nggak apa. sebenarnya Sarah, sesuai konsepku lah dulu ya. Yang kami apakan. Apakah Tuhan orang Kristen memang sama dengan beda. Memang beda, betul kok. Aku setuju dengan kau bilang itu. Tapi yang salah adalah menyalahkan orang lain, itu salah. Bukan nggak apa-apa. Memang kita berbeda. Memang Iya, kita betul. berbeda. Betul. Nanti tunggu adzan apa? Potong dulu. Itu urusan kamu ya. Tapi kita punya keyakinan bahwa
ada orang yang mengatakan dari kelompok tertentu bahwa semua agama sama. Tidak, beda. Kebaikan, dalam hal Salah kebaikan mungkin sama, tapi dalam hal ketauhidan, konsep ketuhanan kita jelas berbeda. Nggak sama, beda. Dan kalau ada di Quran itu, ada kalimat kuntum khairu ummat ukhrijat linnas. Jadi kalian adalah makhluk yang terbaik yang sudah Allah ciptakan di muka bumi ini. Apa? Manusia. Itu manusia yang sempurna. Akalnya dikasih akal. Jadi harus dipakai. Gitu loh Gabriel. Azan maghrib dulu ya. Azan maghrib dulu ya. Dengar ya Oke, Gabriel, kalau sampai turun dulu ya. menghujat, kalau sampai Selamat menghujat, ibadah lah ya. Blender. apa Solekura. lu bilang tadi Saya dari Blender dah ya, jelas ya. gua salah. Weh, jangan ngarang-ngarang kok Maisara, nggak boleh, aku nggak tipe Jelas. tuh kayak gitu, nggak kelas. Udah, kita pauten yang salah. Mana ada gua Kita ngarang, salah. kalau Udah, gua puter rekamannya ada, lu bilang kitab kita salah. Tadi kan kita nih Sarah, saksi. jadi host Sarah harus tenang loh betul. Sarah, nggak boleh Masih apa banyak. cepet-cepet naik tensi jadi host. 2 juta orang. Gue nggak naik tensi. Inilah gaya gue nggak kasar, tapi gue tegas. Gue nggak kasar. Ya. Gue nggak kasar, tapi gue tegas. Gue ada nggak menghujat lu dari tadi? Nggak ada. Tapi pada saat lu bilang ya lu yang salah kitabnya, gue ingat banget. Oh, Makanya enggak. gue memuncak lu ngomong kayak begitu. Iya. Lu ngeles mulu kayak Oke lah, bajai. oke lah. Tapi aku kurasa sebisanya aku sportif ya, aku untuk apa menghujat, mending gak usah ngobrol lah kalau pada menghujat, bodoh itu. Wah, kalau Ya menghujat iyalah, dia gua ada juga aku sini sportif. giling lah dia. Mas Sarah, Itu kalau juga aku sportif. kalau aku menghujat udah digiling si Blender, aku udah kenal sama si Blender ini, udah biasa kami apa berdiskusi, berantem pun biasa aja kami. Jadi kalau si Blender nggak naik pita, aku nggak menghujatnya itu. Oke, makasih lah ya. Turunlah kita ya. Lek udah ada Blender dah. Oke, Leku. Oke, yang penting kalian keturunan iblis ya. Hati-hati kalian. keturunan iblis. Janganlah kayak gitu Blender. Ayo, kalau aku karate doh Blender Kita Zakiri. punya. Dari mana? Pulang Jos. Iya. Itulah suka kali ngeles oten nih. Udah jelas-jelas, apalagi ditambahkan mati rohani, mati jasmani, mati apa lagi coba lah. Yang namanya mati-mati. Jelas, makanya ditanya. Jadi kalau nggak ada kejujuran, dari ayat itu nggak usah kita cerita ke bawah dulu ke Yesus, Abraham. Akarnya dulu. Abraham dan Yesus keturunan siapa? Adam. Kalau akarnya salah, di bawah juga salah. Makanya aku suka kali pembahasan ini, tapi mereka nggak pernah mau terima. Adam dan Hawa konsekuensinya mati. Pada hari kau memakannya, engkau pasti mati. Selesai. Udah matilah, jangan ditambah-tambah. Mati rohani, mati jasmani, mati kepala otak. Ya itu. Sama nggak jawabannya? Hah? Terpisahnya antara roh dan jasad. Tidak berfungsinya alat vital. Hah? Alat vital apa nih? Burung apa-apa? Nggak berfungsi semua, nggak berfungsi matilah. Apalagi? Nggak berfungsi jantung, otak, mati. Sama nggak tuh? Dibilangnya pula beda. Secara teologis, secara kesehatan berbeda katanya. Kepala otaknya sama lah itu. Ya kan? Nggak aja mati. Ya udah mati-matilah. Nah inilah oten ini dipaksanya. Maunya ada kejujuran. Kalau memang di situ jujur. Oke. Berarti apa yang salah? Kalau itu berarti kau keturunan iblis. Kau nggak mau dikatakan keturunan iblis, berarti kitabmu yang salah. Ayo kita bedah kitabmu. Itu baru dapat poinnya. Kita bedah entah aja, apa nggak kena maki sama aku? Maki lah, kita kan nggak mau bodoh. Orang jelas-jelas tertulis. Kalau mati, udah jelas dua ayat menyatakan. Nah, Islam datang, itulah Al-Quran datang meluruskan. Oh tidak mati kalian. Menurut ceritanya ini yang benar, cerita Al-Quran. Nggak mungkin kalian dikatakan mati keturunan iblis, nggak mungkin. Berarti kitabnya yang salah. Itu semua sama. Nah, ketika Bunda Maria juga di kitab kalian dinyatakan dia lahir di kandang domba. Wah, masa orang yang suci, orang yang dimuliakan dibuat lahir di kandang domba? Itu nggak benar. Al-Quran datang lagi menjelaskan, meluruskan. Begitu juga dengan Yesus. Yesus dikatakan mati terhina, dipukuli dulu. Oh tidak, dia datang dari sorga. Dia datang dari sorga, masa dibiarkan dihina gitu? Tidak, meluruskan, dia tidak mati. Gitu loh. Makanya di Al-Quran juga fawilil ladzina yaktubuna kitaba biyadihim. Maka celakalah orang-orang yang sengaja merubah kitab-kitab sebelumnya. Tapi kadang-kadang kalian nggak mau terima. Itulah anehnya oten nih, nggak mau jujur. Jelas-jelas mati, cuma lagi mati. Hah? Mana pilih, mati burung apa mati jantung sekarang? Mati burung. yang dianggarkannya bisa Yesus bisa menghidupkan orang mati. Hah? Itu yang dibangga-banggakannya. Sekarang kau pilih, ada dua pilihan nih. Kalau ke kanan, ini di saat
di kanan ini ada orang yang bisa menghidupkan burung yang mati. Nah, burung kok mati. Di kiri ada orang yang bisa menghidupkan orang mati. Mana kau pilih, Ten? Pilih mana, Ten? Pilih di mana? Di sebelah kanan nih, burung kau nih mati, Ten. Ah. Bang Blender, udah azan Ya. belum di situ? Belum. Kenapa? Mau tutup? Bang Ini Blender lama udah. lagi. Belum, lama lagi. Enggak. Beda sejam nggak? Oh iya dia Iya. Malaysia ya. Medan. Medan. Ah, sama Malaysia ya. Medan. Aku mute dulu. Ini anak. Iyalah anak, mas sayang beb. Oh iya. Udah habis ya. Lanjut bang, lanjut. Udah habis Quran ya. Iya, itu anak aku, Bang. Itu anak Ya, aku udah habis namanya. Quran ya. Udah habis nih ya, udah habis. Udah hafiz Belum. Belum. Oh iya. Iya. Belum. Ya itulah oten-oten ya, oten-oten begitulah. Jangan, kita konteksnya kalau sudah berbicara kitab itu berbicara bahasa Indonesia yang baku, Bos. Jangan lagi bicara iman. Apa sih standarnya untuk memahami Bible kalian? Kan nggak ada. Kalau sudah mati suri, mati kepala otak. Kau tuh mati ya matilah. Nah itu. Nah itu Bang Blender, itu aku tuh nggak suka oten-oten begitu ngeyel banget. Ya udahlah, kalau Nah, itu iya. lu maunya apa gitu kan, kesel kayak gitu. Iya. Mau udah dikasih ini terus maunya apa, kan aku langsung kayak tadi, what's the point gitu. Akhirnya dia keceplosan ngomong kitab lu yang salah. Enak aja kitab Quran salah. Itulah. Gimana sih? Makanya cocok dimaki ya kan? Hah? Cocok dimaki kan? Apa kena maki? Masa dia pembodohan? Yang salah masa kita benarkan? Masa kita diamkan yang salah? Memang artinya memang harus keras sama orang ini. Bolak-balik tuh bilang mau nih. Ten, nggak seberapa kerasnya kami dibanding kerasnya siksaan Allah terhadap kalian. Kalian kekal. Walaupun kami kena blender dulu disiksa, tapi kami nggak kekal. Kalau kalian kekal. Nah, itulah ngeyelnya. Jadi tentang penciptaan Adam ini dasarnya aku suka pembahasan tentang Adam nih. Karena memang kalau terus udah itu, oh, harinya Tuhan dengan harinya manusia berbeda. 1000 hari. Sebelumnya pertanyaannya, waktu makan buah itu di dunia, di bumi atau di surga? Di bumi jawabnya. Kalau di bumi, hitungan harinya jangan kau bawa hitungan surga sana, longor kau bilang. Suka hatinya aja, berarti satu hari itu 900. Ya, yang mengalamin itu siapa? Kan Adam. Nah, seharusnya kita bahas, berarti kitabnya yang salah. Itu, tapi nggak pernah mau jujur, nah makilah. Hoten lah pula kalau nggak ngeyel. Misal ditanya kemarin gitu juga lah. Bertamu ke rumah Hoten, mamanya ngajarin. Orang dari kecil udah diajarkan bohong. Nak, coba kita berhitung ya nak, belajar ya nak, sini mama ajarkan. Nak, Yesus itu Tuhan tidak nak? Tuhan mak, ini anaknya umur berapa tahun nggak salah, 4 tahun apa berapa masih sekolah. Bapak itu Tuhan tidak nak? Tuhan mak. Roh Kudus Tuhan atau tidak nak? Tuhan. Berapa jumlahnya nak? 3 mak. Salah nak, salah nggak boleh itu, nggak boleh 1. 1. Loh, kok 1 mak? 1. Nggak 3. Cuman aja mama ini yang betul lah lagi mak. Yesus Tuhan, Tuhan. Bapak Tuhan, Tuhan. Roh Kudus Tuhan, Tuhan. Jadi berapa jumlahnya nak? 3 mak. 1 nak, nggak boleh gitu. 1 tuh, oh, pantang itu. Coba dari kecil aja dia akan bohong. Mama ini lucu lah. Hah? Masa ngajarin anaknya yang salah mak? Iya. Tuhan kita 1 nak. Loh, pertanyaan mama kan 3 jawaban itu mak. Coba sekarang adik ya mak, adik ngajarin mama ya. Mama dulu nggak sekolah, aku rasa mama nih tinggal kelas mama ya. Apa pula mama pintar loh nak. Ranking mama loh, buktinya mama salah. Nah ini mak, adik ajarkan ya. Mak, kucing itu hewan nggak mak? Hewan nak. Sapi itu hewan nggak nak? Hewan mak. Nah, burung itu hewan tidak? Hewan. Jadi berapa jumlahnya nak? 3. Ah itu benar mak. Benar mama kan 3 jumlahnya. Jadi kok tadi salah katanya. Nah itu Hoten. Itu Hoten. 3
tiga, tiga jadi satu. Dari kecil aja udah diajarin kebohongan. Apalagi kita. Aduh mah. Untunglah piringku habis. Kalau nggak aku lempar piring tadi itu. Habis piringku. Dari kecil udah diajarkan kebohongannya kan. Kan sama nggak pertanyaannya dengan hewan tadi itu? Sama nggak pertanyaannya? Tiga pertanyaan yang berbeda dengan tiga jawaban yang sama. Sama nggak tuh? Pertanyaannya itu dengan hewan tadi dengan itu tadi. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Kan sama. Tiga objek yang berbeda. Lanjutlah bang. Kemana Bang Blender dah? Udah turun. Hah? Gak tahu. Kenapa dia turun? Oh, mau sholat maghrib kayaknya ya. Iya kali. Kakak lanjut apa gimana? Kakak mau lanjut apa gimana? Apa? Nggak tahu, lanjut aja nggak apa-apa, ngobrol yang lain, ngobrol tentang ini atau ngobrol tentang English. Ya maghrib dulu, Kakak udah sholat? maghrib dulu, Ya, aku sholat dulu ya. maghrib dulu aja.
Kak, Ya. Ya. I'm here. Bismillah. Oke. Kenapa? Yes, I am here. Mirip ya? Mirip aku? Iya. Iya, Mang. Perpaduan bapak dan anak. Oke, jadi balik lagi ya, ini asalnya sebenarnya kita mau reaction mana ya videonya, Ndah? Ya, reaction. Saya nggak kirim ke sini, Ndah. Kemana? Ke nomor kakak yang itu. Gue bisa buka dari sini. Gue bisa buka dari sini. Wait. Tadi di awal itu, aku tuh hanya ingin bereaction bahwa jangan sampai kita ini terseret kepada jangan mengikuti hal-hal yang kita tidak ada ilmu pengetahuannya. Surat Al-Isra itu kalau nggak salah ya. Sesungguhnya penglihatan dan apa yang kita pikirkan. Nah ini sih, ini AHN masih join lagi dia nggak sholat maghrib loh. Akan dimintai pertanggungan jawabnya. Inna sam'a wal absara wal fuada kanu haulaika mas'ula, akan dimintai pertanggungjawabannya. Stikernya naikin dikit kak. Stikernya oke, wait. Ini aja ya di laptop cepet nih. Inilah harus butuh apa, gue pindah ke sana ya, ada standar di atas meja nih, enak di atas meja terus laptop gitu ya, jadi Reaction, kakak mau reaction kan? iya. Seenaknya kakak. Apa tadi gue bilang? Sesungguhnya penglihatan